Barengan saya dengan Akbar Ponto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim atau biasa kita kenal dengan IUD atau intrauterine device. Prosedur pemasangan yang pertama yaitu kita menyapa pasien dengan hangat, kemudian tanyakan identitas seperti nama, kemudian umur, pekerjaan, status perkawinan, beserta keluhan yang dialami oleh pasien. Yang kedua, jelaskan apa yang akan dilakukan dan beri kesempatan kepada klien untuk mengajukan pertanyaan. Kita jelaskan juga cara kerja dari AKDR itu, yaitu menghambat pertemuan antara sel sperma dan sel telur atau ovum. Kemudian yang ketiga, jelaskan kemungkinan efek samping yang akan ditimbulkan setelah pemasangan AKDR, seperti nyeri yang akan dirasakan 3-5 hari pasca persalinan, kemudian perdarahan berat pada waktu haid dan juga bisa menimbulkan anemia, kemudian dengan insidensi yang jarang yaitu terjadi perforasi pada uterus. Jelaskan tentang proses pemasangan AKDR dan apa yang akan klien rasakan saat proses pemasangan, juga apa yang akan klien rasakan setelah proses pemasangan, dan persilahkan kepada klien untuk mengajukan pertanyaan. Setelah itu, jelaskan kepada pasien bahwa perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan panggul, dan jelaskan yang akan dilakukan dan persilahkan pasien untuk mengajukan pertanyaan. Pastikan klien sudah mengosongkan kandung kemihnya dan mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air. Pemeriksa mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, keringkan dengan kain bersih. Cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Gosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan kanan dan kiri secara bergantian. Gosok sela-sela jari bagian dalam secara bergantian. Kunci jari-jari kedua tangan secara bergantian. Putar ibu jari tangan kiri dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Rapatkan semua ujung-ujung jari tangan kanan dan gerakkan pada telapak tangan kiri dan sebaliknya, lalu bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Keringkan tangan menggunakan handuk yang bersih dan kering, kemudian tutup keran air dengan menggunakan siku pemeriksa. Kemudian pemeriksa memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Persilahkan pasien atau klien untuk naik ke meja pemeriksaan. Lakukan palpasi pada daerah abdomen dan periksa apakah ada nyeri, benjolan atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Setelah itu, pemeriksa mengatur arah sumber cahaya untuk melihat kondisi dari serviks. Pemeriksa mengatur, mempersiapkan alat dan bahan dalam wadah yang steril untuk digunakan pada pemeriksaan atau pemasangan prosedur AKDR ini. Pemeriksa menginspeksi area genitalia eksterna, kemudian melakukan palpasi pada kelenjar Skene dan Bartolini, yakni pada arah jam 5 ataupun jam 7, sambil memeriksa apakah ada nyeri, apakah ada kelainan yang keluar dari liang vagina. Ambil spekulum yang sesuai dengan ukuran dari liang vagina pasien. Jangan lupa untuk mengoleskan silokain gel pada bibir spekulum agar saat memasukkan pasien tidak merasa nyeri. Kemudian dengan bantuan penerangan lampu,
Periksa apakah ada lesi atau keputihan pada vagina dan lakukan juga inspeksi pada serviks. Kemudian keluarkan spekulum dengan melonggarkan sekrupnya dengan hati-hati. Letakkan kembali spekulum pada tempatnya yang semula atau bisa kita rendam dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Selanjutnya, masukkan dengan AKDR CU T380A di dalam kemasan sterilnya. Pakai kembali sarung tangan DTT yang baru. Pilih dan pasang spekulum vagina untuk melihat kondisi serviks. Kencangkan skru pada spekulum tersebut. Melihat kondisi serviks yang dibantu oleh penerangan lampu. Pemeriksa mengusap vagina dan serviks dengan kasa steril yang telah ditetesi larutan antiseptik sebanyak 2-3 kali dengan gerakan memutar. Pemeriksa mengambil tenakulum dan menjepit serviks secara hati-hati. Masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam kafum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Kemudian tentukan posisi dan kedalaman dari kafum uteri dan keluarkan sonde tersebut. Letakkan kembali sonde pada tempat asalnya. Ukur kedalaman kafum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter, kemudian buka seluruh plastik penutup kemasan. Angkat tabung AKDR tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Jangan sampai pendorong terdorong. Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal. Sementara melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum, masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atas dan dirasakan adanya tahanan. Pemeriksa menahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan, sedang tangan yang lain menarik tabung inserter sampai pangkal pendorong. Dengan cara ini, lengan AKDR akan berada tepat di fundus uteri. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian tabung inserter dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm.
Lepaskan tenakulum dengan hati-hati. Rendam dalam larutan klorin 0,5%. Lalu periksa apakah serviks mengalami perdarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum. Jika ada, tekan dengan kasa selama 30 sampai dengan 60 detik. Keluarkan spekulumnya dengan hati-hati, melonggarkan skrupnya. Kemudian, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Yang terakhir, jelaskan bagaimana cara pemeriksaan benang AKDR secara mandiri kepada klien dan apa yang harus dilakukan bila mengalami efek samping. Beritahu kapan klien harus datang untuk kontrol.